Oke, sekarang kita sudah lanjut ya, kita lanjut di part ketiga ya, dan part 2 ya. Kita sudah berhasil membuat sebuah app ya, Get, tapi kan ini masih sangat ini ya, kurang rapi ya codingan kita ya. Karena antara routing ya, ini routing namanya, ini handler ya. Jadi antara routing dengan handler atau penanganan itu dicampur jadi satu file ya. Jadi nanti agak sedikit kebingungan kalau kita menggunakan teknik seperti ini. Jadi kita akan pecah ya file ini, di mana kita membuat sebuah sistem ya yang kurang lebih mirip-mirip framework yang sudah cukup banyak populer ya penggunanya, terutama di Indonesia. Itu adalah kayak mirip-mirip Laravel ya ini. Jadi di Laravel itu ada folder yang namanya controller ini ya, kemudian ada juga view dan model. Ini disebut dengan namanya MVC ya, MVC ya, model view controller, jangan kebalik ya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, ini nanti kita akan buat model seperti ini, di mana kita membutuhkan satu buah routing ya. Jadi nanti routingnya kita pisahkan di sini, namanya routing ya. Itu kan nanti routing ada banyak ya. Ada routing, misalnya kita akan membuat sebuah aplikasi di mana routingnya itu ada beberapa model user ya. Misal ada routing untuk administrator ya, ada routing untuk user ya, user biasa ya, pengguna, user yang login. Ada juga routing yang public ya, jadi ini public ini semua orang bisa mengaksesnya ya. Public contohnya kayak beranda, itu kan dia masuk public ya. Tapi kecuali kalau menggunakan login kayak menggunakan transaksi, itu kan lebih spesifik ke user ya. Jadi biasanya kalau saya ya, routing ini saya buat 3 buah file seperti ini ya, biar lebih mudah kita manage. Nanti masing-masing routing ini akan mengarah ke controller ya, kayak gini. Nanti mereka akan mengarah ke controller ya, kayak ini routing ini setelah masuk routing ya, akan mengarah ke controller ya. Di controller ini nanti akan memproses sebuah data ya. Data itu akan diproses di model ya. Kemudian kita tampilkan, balikkan lagi ke controller ya, maka ditampilkan dalam bentuk API ya, kayak gini, API ya. Bisa juga web atau halaman lainnya ya, atau kalau kita menggunakan model, karena kita kan hanya membuat API ya, jadi kita sebenarnya tidak perlu yang menggunakan namanya model ya. Ini kita tidak perlu gunakan model ini ya, karena kita kan hanya menggunakan API. Nanti di tutorial selanjutnya kita akan lanjut bagaimana caranya kita menggunakan template ya. Jadi nanti bukan model ya, view ya ini. Oke. Jadi nanti di tengah-tengah nanti ada ini yang namanya adalah middleware ya. Ini antara routing dan handler. Ini handler kan, kita ada namanya middleware, nanti kita pelajarin. Oke, kita lanjut ya. Kayaknya dari sini sudah oke, bisa langsung kita praktekkan codingannya. Oke, sekarang yang ini kita tidak pakai lagi ya, kita hanya pakai konfigurasinya. Oke, kayak gini ya, lebih clean. Sekarang kita buat sebuah routing baru ya. Kita boleh buat folder ya, kita buat folder saja, namanya adalah routing ya. Kemudian dalam routing itu yang pertama kita buat dulu routing public ya. Kita contoh ya, public route.ts. Oke. Sebenarnya untuk penamaan file tidak ada aturan ya, tetapi saya biasa menggunakan seperti ini biar lebih mudah ya. Kemudian kita buat satu buah controller lagi, satu buah folder controller. Oke. Dan yang terakhir adalah model. Oke, ya kayak gini ya. Oke, sekarang kita buat satu buah routing baru ya. Untuk routing kita butuh satu buah variabel baru ya, kita beri nama adalah public routing, kayak gini. Sama dengan router ya, kayak gini ya. Kita ambil router dari Express ya. Kemudian karena saya ingin menggunakan mode chaining ya, biar lebih rapi routingnya. Jadi yang tadi public routing ini sebenarnya bisa langsung digunakan ya, di sini titik, atau kayak gini saja, public routing ya.
titik get ini kayak gini ya. Kemudian sama kayak tadi dia rec dan rest, tapi request dan respon ini kita bisa di handler di controller ya, kayak gini ya. Jadi kita buat dulu controllernya. Nah, misal public controller ya titik ts gini, public titik controller titik ts. Sekarang kita buat kelas baru, kelas public controller ya ini. Kemudian kita buat fungsi baru namanya adalah index kayak gini ya. Oke, dalam index dia membuat variabel tadi yang namanya request ya dan respon gini ya, response. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal sama kayak tadi, kita cetak saja res titik send. Ini adalah halaman index. Oke ya, sampai di sini cukup. Jangan lupa karena kita kan gunakan JavaScript ya, Express ya, TypeScript ya, kita harus ekspor dulu nih, ekspor default ya new public controller, biar nanti kita tidak menggunakan lagi new pada saat kita melakukan injeksi di routing ya, kayak gini. Oke, sekarang kita coba lakukan lagi tadi ini. Jadi handler ini langsung kita gantikan dengan kita buat variabel baru const public controller sama dengan public controller ini yang ada importnya ini set. Oke, sekarang kita tambahkan parameter kedua koma public controller titik index. Oke, aman ya dari sini ya. Nah, ini sekarang tinggal kita bawa konfigurasi routing kita ini ke ini konfigurasi utama main TS ini ya. Jadi kita ekspor dulu, jangan lupa ekspor default public routing ini ya. Ya. Kemudian kita tambahkan main di main TS ya. Kita sematkan di sini ya app titik use ya. Ini URL beda nih, mode grup ya. Ini boleh dikosong kayak gini ya. Kemudian ditambahkan public routing kayak gini. Oke. Sekarang kita coba localhost 2000 ya. Ini adalah halaman indeks ya. Berhasil ya. Kalau misal teman-teman mau ganti ini ya, mau ganti grupnya ini misal menjadi user kayak gini aja, user. Berarti nanti semua yang masuk di sini diakses menggunakan user ya. Kayak gini, misal kita punya variabel baru namanya adalah testing ya, kayak gini ya, URL testing. Dan di controllernya itu adalah misal kita pakai kayak gini sama testing. Ini adalah halaman testing kayak gini ya. Gini ya. Nanti di routingnya diarahkan ke testing ini. Testing kayak gini ya. Sekarang kita tinggal coba ya. Misal saya tadi pakai user ya, jadi kita tes ini kosong tidak ada. Tapi kalau kita slash user kayak gini ya, ada ya. Kalau kita slash lagi testing ada juga ya, dia berhasil ya. Oke, kayaknya cukup sampai di sini.